Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Rizka Andriani beserta rekan tim saya, Rican Asvenas Damanik, Rizky Ramadan Situmorang, Sally Gandini Febrianti, dan Sari Nur Kasanah. Kami dari kelas 05 SHKP 06, Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Pamulang, ingin menyajikan sebuah video vlog pembelajaran dengan judul Value Chain dan Strategi Informasi serta Dampak Internet pada Keunggulan Kompetitif untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Vivi Iswanti Nusyirwan SOS MM. Berikut videonya. Baik, pemaparan yang pertama akan saya jelaskan mengenai inti materi kita. Yang pertama ada value chain dan strategi sistem informasi serta dampak internet pada keunggulan kompetitif. Nah, apa sih itu value chain? Value chain adalah serangkaian kegiatan bisnis yang mana pada setiap tahapan atau langkahnya mampu meningkatkan nilai atau pemanfaatan pada barang yang diproduksi. Kemudian di sini ada pengelompokan value chain atau rantai pasok. Dalam suatu bisnis, value chain atau rantai pasok akan membentuk suatu kerangka yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan juga menginventarisasi berbagai area fungsi bisnis. Di sini, value chain akan dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, ada primary activities, yaitu kegiatan utama dalam value chain adalah seluruh kegiatan bisnis yang mampu menciptakan nilai ataupun manfaat untuk para pelanggan dalam menyajikan sesuatu yang mampu menunjukkan keistimewaan perusahaan dalam pasar. Nah, contohnya itu adalah seperti inbound logistik, seperti penyimpanan, penerimaan, ada operation, ada outbound logistik, ada marketing and sales, itu biasanya tentang promosi. Kemudian ada service, dia biasanya menyediakan layanan pemeliharaan, perbaikan, dan perawatan. Dan kedua, ada support activities, yaitu kegiatan pendukung dalam value chain adalah suatu kegiatan perusahaan yang bertujuan dalam memberikan aktivitas guna mencapai kegiatan utama perusahaan. Nah, di sini contohnya adalah infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, ada teknologi development, dan ada pengadaan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Baik, perkenalkan nama saya Rican. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sekarang kita ada di materi strategi value chain. Strategi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, strategi keunggulan bersaing. Yang kedua, strategi keunggulan biaya. Yang ketiga, strategi diferensiasi. Yang pertama, strategi keunggulan bersaing adalah suatu kemampuan pada perusahaan dalam mendapatkan keuntungan ekonomis terhadap laba yang bisa diperoleh oleh kompetitor di pasar dalam industri yang sama. Nah, contohnya itu e-commerce, dan dimana jika perusahaan mengevaluasi strateginya lebih baik daripada entitas-entitas lainnya, seperti itu. Yang kedua, strategi keunggulan biaya. Nah, strategi keunggulan biaya adalah harga jual, biaya, dan biaya lainnya akan menjadi pertimbangan pada setiap perusahaan yang ingin menjual suatu barang ataupun jasa. Nah, contohnya itu harga pokok penjualan offline lebih mahal daripada penjualan online. Nah, maka dari itu entitas-entitas akan lebih mengevaluasi yang melihat harga lain atau perusahaan-perusahaan lain, bagaimana cara mereka menyampaikan harganya, memberikan harganya. Nah, di situ perusahaan perlu mengevaluasi harga-harga tersebut. Yang ketiga, strategi diferensiasi adalah arti diferensiasi adalah berbeda. Di zaman seperti saat ini, perusahaan yang hanya mengeluarkan produk yang sama dengan yang lain tentu tidak akan terlihat menarik. Pun sama halnya dalam strategi bisnis, perusahaan bisa menerapkan strategi ini secara efektif. Nah, jadi contohnya itu seperti kita pernah ingat HP Nokia, merek Nokia. Jadi mereka harus lebih cepat mengevaluasi atau cepat bikin kreativitas untuk sebuah
produk-produk gitu agar tidak kalah saing. Terus yang selanjutnya, fungsi value chain, meningkatkan keuntungan perusahaan dan sebisa mungkin mengurangi biaya produksi perusahaan. Jadi dibagi menjadi 4, penelitian dan pengembangan. Yang pertama itu penelitian dan pengembangan, yang kedua desain produk, jasa atau proses, yang ketiga pemasaran atau penjualan, yang keempat produksi. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada strategi informasi. Strategi informasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada low cost leadership, kedua ada product differentiation, ketiga ada focus on market niche, keempat ada strengthening customer intimacy. Yang pertama ada low cost leadership. Low cost leadership adalah strategi perusahaan yang bertujuan untuk memiliki harga yang lebih rendah dari pesaing tanpa mengurangi keuntungannya. Kedua ada product differentiation. Product differentiation merupakan penekanan pada produk, barang atau jasa yang unik. Ciri-ciri perusahaan yang menggunakan strategi tersebut yaitu membangun persepsi pasar yang berpotensi terhadap produk yang unggul dengan ciri khas berbeda sehingga konsumen menjadi tidak peka terhadap harga. Yang ketiga ada focus on market niche. Focus on market niche adalah sistem informasi untuk memungkinkan fokus pasar tertentu dan melayani target pasar yang sempit lebih baik daripada pesaing. Sistem informasi mendukung strategi ini dengan memproduksi dan menganalisis data untuk penjualan tertera dan teknik pemasaran. Dan yang terakhir ada strengthening customer intimacy. Strengthening customer intimacy adalah sistem informasi untuk memperketat hubungan dengan pemasok dan mengembangkan keintiman dengan pelanggan. Hubungan yang kuat dengan pelanggan dan pemasok meningkatkan biaya switching atau biaya beralih dari satu produk ke produk pesaing dengan loyalitas kepada perusahaan Anda. Selanjutnya yaitu dampak internet pada keunggulan kompetitif. Porter mengembangkan 5 kekuatan sebagai kerangka kerja untuk analisis industri. Model ini dapat digunakan untuk membantu memahami seberapa kompetitif suatu industri dan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan. Menurut Porter tahun 2011, dampak internet pada keunggulan kompetitif tradisional masih bekerja, tetapi persaingan kompetitif menjadi semakin ketat. Di bawah ini adalah ringkasan singkat dari masing-masing 5 kekuatan dan dampak internet. Yang pertama yaitu produk atau layanan pengganti. Memungkinkan produk baru untuk muncul dengan pendekatan baru, untuk bertemu dan memenuhi kebutuhan serta melakukan fungsi-fungsi. Semakin banyak jenis produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan tertentu, semakin sedikit profitabilitas dalam suatu industri. Internet telah membuat orang lebih sadar akan produk pengganti yang nantinya dapat menurunkan keuntungan industri dalam industri yang diganti tersebut. Yang kedua, yaitu daya tawar pelanggan. Perusahaan yang merupakan satu-satunya penyedia produk unik memiliki kemampuan untuk mengontrol harga, tetapi internet telah memberi pelanggan lebih banyak pilihan untuk dipilih. Yang ketiga ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Ketika sebuah perusahaan memiliki beberapa pemasok untuk dipilih, itu dapat menuntut harga yang lebih rendah. Ketika pemasok tunggal ada, maka perusahaan berada di bawah kekuasaan pemasok. Internet telah memberikan perusahaan akses ke lebih banyak pemasok, yang nanti dapat menurunkan harga. Di sisi lain, pemasok ini juga memiliki kemampuan untuk menjual langsung ke pelanggan. Yang keempat ada ancaman pendatang baru. Internet mengurangi hambatan untuk masuk seperti kebutuhan untuk tenaga kerja pemasaran, akses ke saluran, aset fisik. Kemudian menyediakan teknologi untuk menjalankan proses bisnis yang membuat hal-hal lain lebih mudah untuk dilakukan. Yang terakhir, yang kelima yaitu posisi dan persaingan di antara pesaing yang ada. Munculnya internet telah meningkatkan persaingan dengan memperluas pasar geografis dan menurunkan biaya melakukan bisnis. Hal tersebut membuatnya lebih sulit untuk mempertahankan keuntungan operasional dan menempatkan tekanan untuk bersaing pada harga. Oke, selanjutnya mengenai dampak internet pada daya saing. Menurut Porter, karena internet, persaingan yang kompetitif menjadi jauh lebih intens.
Teknologi internet didasarkan pada standar universal yang dapat digunakan oleh perusahaan manapun, yang memungkinkan pesaing hanya bersaing dalam harga, dan juga memfasilitasi masuknya pesaing baru ke pasar. Karena informasi ini tersedia untuk semua orang, internet menciptakan daya tawar bagi pelanggan yang dapat dengan cepat menemukan pemasok online dengan harga terendah. Selanjutnya, pembahasan terakhir itu terkait dengan dampak internet pada kekuatan kompetitif. Nah, saat ini persaingan yang kompetitif itu jauh lebih intens karena adanya teknologi internet. Nah, teknologi internet dibangun dengan standar universal yang setiap perusahaan ini dapat menggunakannya, sehingga mudah bagi kompetitor untuk bersaing pada harga dan juga memudahkan pesaing baru untuk memasuki pasar. Nah, dampak internet pada kekuatan kompetitif itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada substitute product or service, yang kedua ada customer bargaining power, yang ketiga ada supplier bargaining power, yang keempat itu ada trade on news entrance, dan yang terakhir itu yang kelima ada positioning and rivalry among existing competitors. Selanjutnya di sini saya akan memberikan penjelasan lebih mendalam terkait dengan dampak internet pada kekuatan kompetitif. Yang pertama itu tentunya ada substitute product or service. Nah, dengan adanya aplikasi di internet ini membuat sistem ini terbatas, makin sulit untuk menjaga kerahasiaannya hingga mengurangi perbedaan antar pesaing. Nah, tekanan ini mendorong persaingan tidak sehat dalam sebuah industri. Lalu selanjutnya itu yang kedua ada customer bargaining power. Nah, web ini meningkatkan banyak sekali akses pembeli ke informasi mengenai produk dan juga pemasoknya. Teknologi informasi yang berupa internet ini dapat mengurangi biaya beralih pelanggan, yaitu biaya baik dalam ukuran uang maupun waktu, atas keputusan pembeli dari pihak lain. Nah, dan para pembeli ini dapat dengan lebih mudah membeli dari pemasok lainnya. Yang ketiga itu ada supplier bargaining power. Nah, dampak teknologi internet atas para pemasok ini belum jelas. Di pihak lain, pembeli ini dapat menemukan berbagai alternatif pemasok dan membandingkan harga dengan lebih murah sehingga mengurangi daya tawar pemasok. Lalu yang keempat itu ada positioning and rivalry among existing competitors. Bagi kebanyakan perusahaan teknologi internet, ini dapat meningkatkan ancaman masuknya pesaing baru. Pertama, internet secara tajam mengurangi halangan tradisional untuk masuk. Nah, para pesaing ini hanya perlu membuat situs web. Ancaman ini khususnya akut bagi industri yang melakukan peran intermediasi serta industri produk dan jasanya yang bersifat digital. Yang kedua, itu ada capaian geografi internet. Ini memungkinkan para pesaing dari jauh ini untuk bersaing secara lebih langsung dengan perusahaan yang ada. Selanjutnya, yang terakhir atau yang kelima itu ada trade on news entrance. Nah, persaingan ini dipengaruhi oleh fakta bahwa biaya variabel produk digital itu hampir nol. Oleh karena itu, bila bisa menjual dalam jumlah yang besar, harga produk itu dapat begitu rendah sehingga dapat diberikan secara gratis. Sekian yang dapat kelompok kami paparkan terkait dengan materi value chain dan strategi informasi serta dampak internet pada kekuatan kompetitif. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan juga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.